Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya. Sejarah metodologi desain. A. Pendahuluan. Metodologi desain telah berkembang seiring waktu dan telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar yang berubah. Pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Beberapa pola dalam arsitektur yang dikembangkan oleh Alexander, antara lain pola jendela duduk, pola bukaan di sudut, pola tangga belok, pola teras tingkatan, dan pola teras berpagar. Contoh penerapan pola-pola arsitektur ini bisa ditemukan dalam desain lingkungan, perencanaan kota, dan desain bangunan. Sebagai contoh, jendela duduk dapat diterapkan pada desain bangunan hunian agar menciptakan area yang nyaman dan terang untuk duduk dan bersantai. Ide-ide Alexander sejak itu telah mempengaruhi dalam berbagai disiplin desain, termasuk arsitektur, perencanaan kota, dan rekayasa perangkat lunak. Karyanya telah menginspirasi banyak desainer dan pemikir lainnya untuk mengeksplorasi penggunaan pola dan pendekatan sistematis lainnya dalam desain. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi pengguna mulai berkembang, di mana desain difokuskan pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Pada tahun 1970-an, proses desain mulai dibagi menjadi tahap-tahapan yang terstruktur seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi mulai memainkan peran yang semakin penting dalam desain. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain yang harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang dan berubah, didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntutan pasar yang terus berubah. Namun, pendekatan yang berpusat pada pengguna tetap menjadi dasar dari hampir semua metodologi desain modern. B. Tinjauan singkat. Kemunculan metodologi desain baru pada tahun 1950-an dan 1960-an disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculannya, yakni pertama, metodologi desain baru pada waktu itu dipengaruhi oleh penerapan novel, metode ilmiah ke novel, dan masalah-masalah mendesak. Kedua, pada waktu itu juga terjadi perkembangan teknik kreativitas yang mendorong pengembangan metode desain baru. Teknik kreativitas tersebut memberikan pendekatan yang berbeda dalam pemecahan masalah dan membantu menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Ketiga, metode desain baru pada waktu itu juga dipengaruhi oleh pengembangan operasi penelitian atau Operation Research atau OR, dan teknik pengambilan keputusan manajemen. OR dan teknik pengambilan keputusan manajemen memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan data dan analisis yang tepat, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Faktor-faktor tersebut membantu menciptakan pendekatan desain baru yang lebih sistematis, ilmiah, dan kreatif, yang masih menjadi landasan bagi praktik desain saat ini. C. Hubungan antara metodologi desain dan ilmu pengetahuan. Metodologi desain dan ilmu pengetahuan saling terkait dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Di sisi lain, metodologi desain juga dapat memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam bidang teknik, desain eksperimen sering digunakan untuk memformulasikan dan menguji hipotesis ilmiah. Dalam hal ini, metodologi desain membantu ilmuwan untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode pengujian yang dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Dalam kesimpulannya, metodologi desain dan ilmu pengetahuan saling mempengaruhi dan saling melengkapi dalam proses pengembangan produk dan sistem. D. Perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Berikut ini adalah beberapa perkembangan terbaru dalam metodologi desain, yaitu desain berbasis data, desain berbasis sistem, desain berbasis pengalaman, desain partisipatif, desain berbasis nilai. Bab 3. Lintasan sejarah metodologi desain. A. Sejarah era awal metodologi desain. Pada era awal, pekerjaan desainer tidaklah sepopuler sekarang ini. Namun, di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, profesi desain sudah mulai berkembang pada abad ke-19. Situasi kerja seorang desainer pada masa itu sangat berbeda dengan situasi kerja sekarang ini. Pekerjaan desainer seringkali terbatas pada beberapa bidang, seperti seni rupa, arsitektur, dan desain produk. Desainer pada masa itu biasanya bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil
yang mengerjakan proyek tertentu. Seorang desainer harus bekerja secara manual untuk membuat desain, menggunakan alat dan teknik yang sederhana seperti pensil, kertas, dan alat penggambar seperti setir dan busur. Dalam era digital, metodologi desain semakin penting dalam pengembangan produk dan layanan digital seperti website, aplikasi, dan perangkat lunak. B. Perkembangan metodologi desain. Metodologi desain terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya pendekatan baru seperti desain berbasis data, desain berbasis sistem, desain berbasis pengalaman, desain partisipatif, dan desain berbasis nilai. Perkembangan-perkembangan ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya. Dari lintasan waktu ini, dapat dilihat bahwa metodologi desain telah berkembang dari pendekatan ilmiah hingga pengalaman pengguna menjadi fokus utama dalam desain. Perkembangan ini juga didukung oleh teknologi dan metodologi baru, seperti pengumpulan dan analisis data, pemecahan masalah secara kreatif, dan pemikiran berbasis sistem.